Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Firmansyah dari jurusan Teknik Elektro akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah fisika yaitu gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, pengertian gerak lurus berubah beraturan atau disebut GLBB. Pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus, atau dikenal dengan gerak lurus. Salah satunya adalah gerak lurus berubah beraturan atau disebut GLBB. Dasar teori gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap. Maksud percepatan tetap adalah percepatan selalu sama terhadap waktu karena adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear, melainkan kuadratik. Yang kedua, gerak lurus beraturan adalah gerak lurus berubah beraturan, maksudnya adalah kecepatan gerak benda merubah bisa bertambah cepat atau bertambah lambat, tapi secara teratur. Contohnya mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat, sedangkan mobil yang mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Percepatan atau perlambatan mobil dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul dari GPS. Nah, selanjutnya rumus gerak lurus berubah beraturan. Rumus terkait dengan gerak lurus terkait dengan berubah beraturan. Rumus yang pertama adalah rumus menghitung percepatan. A sama dengan Vt dikurang Vo dibagi T. Itu untuk rumus menghitung percepatan. Yang kedua, rumus menghitung jarak tempuh adalah S sama dengan Vo dikali T plus 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Nah, itu adalah rumus menghitung jarak tempuh. Yang selanjutnya, rumus menghitung kecepatan akhir. Vt kali Fo, Vt sama dengan Fo plus A kali T. Nah, itu adalah rumus menghitung kecepatan akhir. Untuk keterangannya sendiri adalah A sama dengan percepatan atau yang dilambangkan dengan menit per second. Yang kedua adalah T sama dengan waktu. Yang ketiga, S sama dengan jarak. Yang keempat, Fo adalah kecepatan awal, sedangkan Vt adalah kecepatan saat waktu tertentu. Itu adalah rumus gerak lurus berubah beraturan. Nah, masih dengan rumus gerak lurus berubah beraturan, pada rumus ini ada variabel A yang berarti percepatan. Pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, karena ada kecepatan bendanya berubah, maka ada percepatan di sana. Percepatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus V dibagi T dengan segitiga V sama dengan Vt kecepatan di akhir dikurang kecepatan di awal. Untuk membedakan gerak lurus berubah beraturan dengan gerak lurus lain, maka dibedakan dengan kecepatan. Dalam gerak lurus berubah beraturan sama dengan berubah. Percepatan A dalam gerak lurus beraturan sama dengan tetap atau konstan. Perbedaan antara gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan adalah kecepatannya. Pada gerak lurus beraturan atau GLB, kecepatan benda tetap atau konstan, tidak berubah. Itu berarti percepatannya 0. Di sisi lain, kecepatan benda di gerak lurus berubah beraturan atau GLBB selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur sehingga timbul percepatan. Nah, itu adalah rumus gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, selanjutnya contoh gerak lurus berubah beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, gerak lurus berubah beraturan dibagi dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan dipercepat itu contohnya apel jatuh dari pohon, seorang naik sepeda di turunan, air terjun, meteor yang jatuh ke bumi, dan pesawat yang akan lepas landas. Nah, itu adalah contoh dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat.
Yang selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Contohnya, bola dilempar ke atas. Yang kedua, orang mengayuh sepeda di tanjakan. Yang selanjutnya, orang naik tangga. Yang keempat, mobil mengerem mendadak. Yang terakhir, orang loncat ke atas. Nah, itu adalah contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, selanjutnya adalah contoh soal gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 4 menit per second dan melambat secara beraturan hingga berhenti dalam waktu 4 detik. Berapakah jarak yang ditempuh sejak benda melambat hingga berhenti? Nah, jawab S sama dengan 4 kali 4 plus 4 kali 0 bagi 2. Nah, selanjutnya 4 kali 4 sama dengan 16. Untuk 0 sendiri tidak usah ditulis, langsung dibagi 2. 2-nya turun, nah 16 dibagi 2 sama dengan 8 meter. Jadi jarak yang ditempuh sejak benda melambat hingga berhenti adalah 8 meter. Nah, itu adalah contoh soal gerak lurus berubah beraturan yang pertama. Yang selanjutnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 menit per second apabila mobil itu melakukan percepatan selama 2 menit per second atau selama 5 detik. Berapakah jarak yang ditempuh mobil? Untuk cara rumusnya sendiri FO dikali T plus bagi 1 per 2 plus 1 per 2 dikali A dikali T kuadrat. Nah, untuk FO-nya sendiri 10 dikali tingginya 5 plus 1 per 2 dikali 50. Nah, jadi 50 plus 25 sama dengan 75 meter. Jadi, jarak yang ditempuh mobil adalah 75 meter. Nah, itu adalah contoh soal gerak lurus berubah beraturan. Nah, itu sekian penjelasan presentasi materi gerak lurus berubah beraturan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.